tapi ini akhirnya bukan sebuah penyesalan lah dari Bem karena kami menganggap bahwasanya kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol, ya si paling kritis dan juga biar secara intelektual itu memang penting, tapi etika itu tidak kalah penting. Adab itu terpakai seumur hidup. Bisa bersuara, bisa koar-koar, bisa tentang sana tentang sini, bisa petantang petenteng. Karena apa? Karena yang kemarin itu presidennya masih agak sopan. Kalau yang ini jangan harap sopan. Jangan harap ya. Ya, semuanya selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Kali ini kita akan membahas berita yang sedang viral, sedang heboh ya, yaitu BEM FISIP Unair perihal pemasangan karangan bunga bertulisan kalimat satir yang tidak pantas sekali ya. Jadi kita akan membaca kalimat satir yang dituliskan di karangan bunganya ini. Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis, pelanggar HAM, dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Di sini juga ada foto Bapak Prabowo dan foto Mas Gibran dengan tulisan Jenderal Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo dalam kurung Ketua Tim Mawar. Di sini Gibran Rakabuming Raka BSC Admin Pupu Papa dari Mulyono. Ini kata-kata sarkas yang tidak elok sekali ya. Kalian ini adalah mahasiswa, generasi bangsa, penerus bangsa yang seharusnya memberi contoh yang baik. Jika cara kalian seperti ini, bagaimana kami bisa berharap? Dan ini yang lebih mencengangkannya lagi, Presiden BEM FISIP Unair ini, Tufahati Ulayah, ketika klarifikasi, dia sama sekali tidak menyesali penggunaan kata-kata sarkas yang dia sertakan di karangan bunga. Nah, mari kita simak videonya. Tapi kalau tadi sudah ada kesepakatan dicabut juga pembekuan itu, apa saja kesepakatannya? Artinya kritik ke depan dari BEM FISIP Unair itu seperti apa yang sudah disepakati bersama dengan dekanat? Oke, jadi dari BEM FISIP sendiri dengan pihak dekanat tadi menyamakan pandangan bahwasanya dekanat berpandangan bahwasanya kritik itu harus disampaikan sesuai dengan koridor akademik dengan penggunaan bahasa yang kurang lebih baik lah seperti itu. Tetap dalam koridor akademik. BEM FISIP juga akhirnya melihat bahwasanya narasi yang kami bawakan itu tetap tegas, kemudian tetap kritis dan tetap berani. Untuk penggunaan kalimat kami akan olah-olah lagi ke depannya, tapi ini akhirnya bukan sebuah penyesalan lah dari BEM FISIP karena kami menganggap bahwasanya substansi kami yang dalam karangan bunga itu memang tidak keliru atau misalnya tidak bisa dibatalkan lah, artinya tidak bisa disalahkan juga karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Tapi dari karangan bunga itu apa yang akhirnya jadi evaluasi? Apakah dalam penggunaan istilahnya, kalau tadi dianggap substansinya tidak disesali, apa yang jadi evaluasi? Ini kalau dari dekanat ya, yang disampaikan dekanat kepada kami, yang disesali oleh dekanat adalah penyusunan dari kata-kata. Cuman karena kami ini teman-teman ini selalu akhirnya berupaya untuk menyampaikan kritik dengan tegas dan berani, makanya kami berani untuk menaruh kata-kata yang demikian seperti itu. Tentu saja ini berdasarkan hasil dari pertimbangan teman-teman yang sudah tidak hanya berkarya dalam kali ini saja, tapi teman-teman juga berkarya dari sebelum-sebelum ini, termasuk itu ada kajian, pameran, kemudian poster juga seperti itu. Jadi teman-teman dalam menyusun kata-kata hari ini yang tertuang dalam karangan bunga tersebut itu bukan tanpa alasan seperti itu. Dia katakan di sini bukan tanpa alasan katanya ya. Dan dia sama sekali tidak tidak menyesali ya penggunaan kata-kata sarkas itu yang ditujukan untuk Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini mahasiswa yang pola pikirnya tuh kerdil ya seperti ini gitu kan. Jadi
Kita di sini bisa melihat ya bahwa kita sekolah tinggi-tinggi gitu tidak menjamin akhlak dan apa ya moralnya itu sama dengan pendidikan mereka gitu kan. Dan ini pembukuan ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat karena ini sangat memalukan ya. Dan jangan pikir Bapak Prabowo ini sama dengan Bapak Jokowi yang hanya diam saja ya. Di pemerintahan Bapak Prabowo ini beliau sangat tegas. Jadi sekali lagi kalian pikirlah dua kali ya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, kita akan lanjut lagi menuju ke tanggapan-tanggapan dari netizen perihal berita ini yang sekarang sudah menyebar luas ya. Tapi Wah, ini sih parah banget nih guys. Siapa di sini yang mulai nyesel milih Pak Prabowo? Kalian lihat nih, BEM Visip UNR dibekukan gara-gara karangan bunga kritik pelantikan Prabowo. Ini sih sama aja seperti Orde Baru, kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol, ya si paling kritis dan juga biasanya dibikin sama mahasiswa abadi tuh. Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Mereka menghina jenderal kita, mereka bilang jenderal bengis, pelanggar HAM. Kemudian mereka bilang wakilnya yang lahir dari rahim haram konstitusi. Paten gue ya. Terus apalagi katanya dari Mulyono bajingan penghancur demokrasi. Kalau BEM kalian dibekukan, aku cuma mau bilang mampus. Inilah hasil pemikiran dari mahasiswa dudung nggak berguna. Kalau kalian hanya sebatas mahasiswa ataupun lulusan UNR aja, malu aku liatnya. Sementara orang yang kalian hina lulusan terbaik Fordbreak, nggak level. Kita cari tahu alasannya. Ternyata alhamdulillah dosen di sana masih beretika. Karena dosen di sana beranggapan kalau karangan bunga itu tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Udah abis deh, ini bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Memang harus diginiin kalian. Yang kayak gini tuh biasanya mahasiswa yang akademisnya rendah, mahasiswa abadi, nongkrong sini, nongkrong sono, nanti tamat kuliah, gak dapat kerja, salahkan lagi pemerintah. Setuju nggak kalian kritik yang nggak beretika kayak gini harus diberhentikan sekarang? Atau perusahaan-perusahaan blacklist tuh kampus-kampus yang nggak ada etikanya mahasiswanya. Visip UNR ya, seperti itukah pendidikan kalian? Kali ini kayaknya gue bakal agak emosi dan sedikit lebih tegas daripada konten-konten yang sebelumnya ya. Lumayan emosi dan mungkin konten ini agak sedikit lebih panjang, but gue harap please kalian nonton sampai habis. Rame banget di kolom komentar gue, kalian-kalian tuh banyak banget yang minta gue buat konten tentang BEM Visip UNER ini. Ntar gue dikata nimbrung lagi, nimbrung mulu. Terserah lah, konten gue emang konten-konten gibah-gibah kayak gini. Kalau kalian gak suka tinggal scroll aja, skip, gak usah ditonton. Pertama gue mau nanya, ketua BEM-nya itu siapa ya? Kok bisa ada karangan bunga segede gitu beserta wajahnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Please, alma maternya tuh UNAIR loh, Universitas Erlangga loh. Kenapa akhlaknya kayak Gak habis kampuang pikir gitu? loh. Tolonglah, kalau mau demokrasi, itu demokrasi yang baik, yang merepresentasikan Erlangga itu sendiri gitu loh. Jangan malah kayak dari anak anta berantah begitu. Pada tahu gak sih kalau presiden dan wakil presiden itu bisa dibilang simbol sebuah negara gitu. Terutama Bapak Prabowo dan Mas Gibran saat ini tuh bisa disebut sebagai simbol negara gitu, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden RI. Dan mereka ini tahu gak sih kalau sebenarnya negara Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial. Lu pada belajar PPKN gak sih? Apa buku kita beda? Lain gitu. Gua kasih tahu deh ya, negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Indonesia itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Itu menurut UUD 1945 loh, bukan menurut gue. Mahasiswa ataupun mahasiswi seluruh Indonesia ya berhak kok untuk mengutarakan pendapat, berhak kok untuk mengutarakan seluruh aspirasi mereka sebagai rakyat, karena kita juga punya kebebasan berbicara atau freedom of speech gitu. Tapi bentuknya harus demokrasi, kritik, saran, dan solusi gitu loh. Bukan mencemooh pemerintah, bukan mencemooh pemimpin negara atau aparatur negara. Gue bener-bener gak ngerti ya, mereka itu mau presidennya siapa sih? Mereka tuh bakal puas kalau presidennya itu siapa? Mereka tuh bakal puas kalau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Kok bisa sih anak yang berpendidikan gitu ya, sekolah tinggi, universitas, anak kuliahan, berpendidikan gitu, harusnya berintelektual tinggi dan berakal sehat gitu ya. Tapi tutur bahasanya kok kayak gitu dalam bentuk karangan bunga lagi. Kelas UNER loh ini. UNAIR. Ya. Gue kasih tahu ya, sekolah itu atau kuliah ya tidak sekedar menimba ilmu, tapi juga belajar adab dan akhlak. Rakyat punya kebebasan, betul, tapi pemerintah juga punya aturan, dan etika adalah pembatasnya. Kritis boleh, kritik boleh, demo pun tidak dilarang kok sama pemerintah, tapi demo yang seperti apa dulu? Ayo dong, kalian kan berpendidikan, jangan merendahkan harga diri kalian, dan universitas yang kalian tapakkan kaki kalian itu terkena imbasnya. Mantap. Sekarang lihatlah,
Pintar secara intelektual itu memang penting, tapi etika itu tidak kalah penting. Adab itu terpakai seumur hidup. Ketika kalian ketemu orang banyak, ketika kalian kerja, ketika kalian berbisnis, ketika kalian berkeluarga, ketika kalian berteman, etika, attitude itu nomor 1. Kecewa sih sama UNR, jujur aja gue. Padahal gue tahu mungkin bukan universitasnya yang buruk, bukan tempat pendidikannya yang buruk, tapi hanya beberapa oknum di dalamnya gitu kan. Tapi gara-gara permasalahan ini, kalian lihatlah, kalian tengoklah. Apalagi yang di bawah itu BEM Visip Unair ya, BEM Visip Unair. Ya otomatis nama universitasnya pun terseret dan ikutan buruk. Dikasih kebebasan berakademik, dikasih kebebasan berbicara, itu bukan untuk jadi syaiton. Padahal ya Universitas Erlangga itu salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia loh. Tapi terakhir gue denger-dengar katanya nggak jadi dibekukan. Jadi gimana nih? Kok dibekukan? Kenapa nggak dilenyapkan sekalian? Boro-boro dilenyapkan. Hari ini aja pembekuannya sudah dicabut noh. Kalian tahu kan kasus yang kemarin itu kita bahas, BEM Visip UNR yang dibekukan karena menghina kepala negara kita. Hari ini pembukuannya dicabut guys, tapi ada yang ganjel nih. Nah, yang ngeganjel itu ini lucu banget lagi. Wakil Ketua DPR Jatim desak cabut pembukuan BEM Visip UNR. Waduh, harusnya bersembunyi dulu, jangan keluar. Nah, ini dia nih. Wakil Ketua DPRD Jatim berkata, cabut pembukuan BEM UNR guys, suara mahasiswa. Lucu banget. Apakah ini suara mahasiswa yang dimaksud Bapak? Apakah ini mencerminkan bangsa kita yang nggak beretika seperti ini? Bukannya kalian yang teriak-teriak etik politik, etik, endasmu itu etik. Yang jelas-jelas nggak beretika seperti ini kita pelihara, begitu. Nah sekarang terbuka nggak pikiran kalian? Intinya kita jangan mau terprovokasi ya guys ya. Intinya kalau ada mahasiswa demo ya terus ada yang diuntungkan, biasanya itu ada dorongannya. Tapi kalau benar-benar untuk rakyat, aku pendukung nggak diuntungkan pihak siapa gitu kan. Yang penting kita beretika lah ya dek. Waduh, apa sih kerja kalian? Mahasiswa model apa kalian ini? Adik-adikku, ku dengarkan dulu, ku bilang dulu sama kalian. Dulu kami waktu mahasiswa, makanan kami Indomie ikan asin. Tapi kami selalu berpikir jernih, walaupun kritis, tapi kami masih punya etika, nggak kayak kau. Makanmu nasi padang, pecel lele, Bergizi nasi goreng. semua. Tapi pola pikirmu kerdil. Coba kayak kemarin itu ya Pak, BEM Brawijaya, Presiden BEM Brawijaya. Ku challenge kau Satria kemarin, apa kau bilang itu mau bikin demo besar-besaran? Sampai sekarang besarnya pun gak kelihatan semana. Orang kalau kayak gini, ini sekarang begini. Makanya ku bilang sama kalian ku bilang sama kalian. Ini adalah awal mula dari tindakan kampus terhadap BEM yang ada di di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Orang ini bukannya bilang apa? Ku bilang sama kalian ya, kemarin kalian bisa bersuara, bisa koar-koar, bisa tentang sana tentang sini, bisa petantang petenteng. Karena apa? Karena yang kemarin itu presidennya masih agak sopan. Kalau yang ini jangan harap sopan. Jangan ngarep ya. Gak bisa. Bekor kau sedikit kena gulung kau. Apalagi kalau sudah merusak dan mengganggu stabilitas nasional. Jangan kalian kira, makanya aku bilang, kalian kira lebih enak zamannya Bapak Prabowo ini. Kemarinnya kalian bebas-bebas karena apa? Karena kemarin itu Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan berpolitik secara santun. Nah kalau Bapak Prabowo gak laku. Gak kalian tengok kemarin itu menteri semuanya dimasukkan ke dalam perkemahan. Digembleng di Akmil sana. Artinya apa? Ya, artinya pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau main-main lagi dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Percuma dek kamu sekolah tinggi-tinggi ya. Ini hasil sekolah kamu selama ini. Seperti ini ya, ini mempermalukan diri sendiri, terus ini juga universitasnya juga jadi ke bawah jelek ya. Padahal yang melakukan ini adalah segelintir oknum-oknum gitu, tapi imbasnya juga melebar jadinya kemana-mana gitu kan. Tapi pembukuan ini sayangnya dicabut kembali, padahal rakyat sangat mendukung pembekuan ini ya, untuk memberikan efek jerak gitu kan kepada mereka-mereka yang sudah menghina kepala negara gitu.
teman-teman. Di intinya mereka ini seperti tidak terima gitu Bapak Prabowo ini menjadi presiden gitu kan, dan tidak bisa seperti itu dong, karena kan Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga adalah pilihan rakyat ya. Jadi harus menerima, suka gak suka ya harus terima gitu, seperti itu. Nah, mungkin sekian video kali ini, silakan kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Ujang ucapkan terima kasih sudah menonton.